Oke, kita mulai ya. Pembelajaran yang benar-benar ngefek, yang bisa ngubah cara kita mikir dan kerja, itu bukan kebetulan loh. Semua itu hasil dari sebuah desain yang matang. Nah, kali ini kita akan bedah blueprint di balik pengalaman belajar yang keren itu. Desain instruksional. Pasti pernah kan ngerasainnya, duduk di sesi training yang bikin ngantuk, atau buka kursus online yang rasanya kok kayak ya cuma nambah-nambahin beban aja. Nah, tahu nggak bedanya pengalaman yang klik banget sama yang bikin bosen itu seringkali cuma satu. Ada atau enggaknya desain yang sengaja dibuat di baliknya. Oke, jadi apa sih sebenarnya desain instruksional itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah proses sistematis buat merancang, mengembangkan, sekaligus menyampaikan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan yang paling penting, menarik. Anggap aja kayak gini. Anda kan nggak mungkin bangun rumah tanpa punya cetak biru, betul? Nah, desain instruksional itu ya cetak birunya buat belajar. Tanpa itu, kita cuma kayak numpuk-numpuk materi aja, berharap gedungnya bisa berdiri kokoh. Analogi ini bakal jadi panduan kita sepanjang pembahasan ini. Setiap proyek konstruksi yang hebat itu pasti dimulai dari fondasi yang kuat kan? Nah, dalam desain instruksional, fondasinya itu ya fase analisis dan desain ini. Disinilah kita benar-benar mikir dulu sebelum mulai membangun konten apapun. Jangan buru-buru. Nah, ini nih intinya perencanaan. Sebelum pasang satu bata pun, seorang arsitek harus tahu siapa nanti yang bakal tinggal di rumah ini. Kebutuhan mereka apa? Sama persis. Seorang desainer instruksional itu wajib hukumnya buat benar-benar paham siapa sih pembelajarnya dan tujuan akhirnya itu mau kayak apa. Sukses itu definisinya apa buat mereka. Coba kita pakai lagi analogi rumah tadi ya. Langkah pertama, analisis pembelajar, itu ibaratnya kita ngobrol sama klien buat pertama kali. Terus tetapkan tujuan yang jelas. Nah, itu sama aja kayak nentuin fungsi tiap ruangan di rumah itu. Kembangkan strategi, itu pas kita milih bahan bangunannya. Mau pakai video, simulasi, atau diskusi kelompok. Dan yang terakhir, rencanakan evaluasi. Ini nih, inspeksi finalnya buat mastiin rumah yang kita bangun itu beneran kokoh dan sesuai harapan. Oke, cetak birunya udah jadi. Sekarang waktunya bangun. Di fase pengembangan inilah semua rencana tadi diwujudkan jadi materi dan aktivitas belajar yang benar-benar bisa dirasakan. Kita semua pasti familiar lah ya sama kelas tradisional, tapi dunia udah banyak berubah. Sekarang, ruang kelas itu bisa jadi modul e-learning di laptop kamu. Atau mungkin pendekatan blended campuran yang pinter banget ngambil yang terbaik dari dunia fisik dan digital sekaligus. Dan bahan bangunan yang kita punya sekarang itu, wah jauh lebih canggih dari sekedar buku dan papan tulis. Kita ngomongin soal modul e-learning yang interaktif, video-video animasi keren, simulasi di mana kita bisa latihan tanpa takut salah, dan bahkan gamifikasi. Nah, kita bahas salah satu bahan yang paling seru nih, gamifikasi. Eits, ini bukan berarti mengubah pelajaran sejarah jadi video game ya, bukan. Itu. Tapi lebih ke meminjam elemen-elemen terbaik dari game, kayak sistem poin, dapat lencana, atau papan peringkat, buat memotivasi kita. Ini mengubah proses belajar dari yang tadinya pasif jadi aktif. Belajar jadi terasa kayak sebuah pencapaian yang seru. Sebuah rumah itu nggak bisa dibilang selesai cuma karena udah berdiri. Perlu ada inspeksi buat mastiin semuanya berfungsi. Nah, dalam dunia belajar, fase ini namanya evaluasi. Ini momen yang krusial banget buat ngecek, desain kita ini beneran berhasil nggak sih? Tapi, proses ini bukan jalan satu arah ya. Desain instruksional yang modern itu sifatnya iteratif. Coba bayangin deh pengembang aplikasi. Mereka kan nggak langsung rilis versi final di hari pertama. Mereka bikin prototipe, diuji coba ke pengguna, dengerin masukan, terus balik lagi buat nyempurnain. Nah, siklus perbaikan terus-menerus kayak gitu juga lah yang kita lihat di sini. Model kayak ILDF ini nunjukin dengan jelas banget gimana siklusnya bekerja. Jadi, ini bukan garis lurus dari A ke B. Prosesnya dimulai dari eksplorasi, lalu penerapan, ini pas pembelajar beneran nyoba dan ngalamin proses belajarnya, dan kemudian evaluasi. Nah, hasil evaluasi itu yang jadi masukan buat putaran eksplorasi berikutnya. Jadi kayak spiral perbaikan yang nggak ada hentinya. Sama kayak arsitek yang punya gaya berbeda-beda, ada yang modernis, ada yang tradisional, desainer instruksional juga pakai model-model formal buat menyusun kerjaan mereka. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Di luar sana ada banyak gaya arsitektur ini. Contohnya ADDI. Ini model yang klasik banget, ibarat cetak biru dasar yang mencakup semua langkah penting yang udah kita bahas tadi. Terus ada juga model yang lebih baru kayak ILDF, yang dari awal emang dirancang sebagai siklus. Jadi dia terus-menerus diperbarui berdasarkan riset dan masukan supaya makin lama makin bagus.
Tapi ada satu hal penting nih yang perlu hati-hati. Di dunia pendidikan, sama kayak di bidang lain, ada aja ide-ide populer yang nyebar kemana-mana, tapi ternyata nggak punya dasar ilmiah yang kuat. Mungkin Anda pernah lihat yang namanya piramida pembelajaran yang ngeklaim ada persentase spesifik soal seberapa banyak yang kita ingat dari berbagai aktivitas belajar. Nah, penelitian dari Luttrut dan Harness ini nunjukin kalau angka-angka itu ternyata nggak punya dasar dari riset empiris. Ini pengingat yang penting banget ya, kita harus membangun praktek kita di atas fondasi bukti yang kokoh, bukan di atas mitos. Jadi apa nih kesimpulannya? Sederhana aja. Pembelajaran yang hebat itu sama kayak rumah yang dibangun dengan baik. Dimulai dari cetak biru yang solid. Kuncinya adalah paham siapa yang kita ajar, pakai alat-alat terbaik yang ada, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti buat ngecek dan nyempurnain hasil kerja kita berdasarkan bukti yang nyata. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan teknologi kayak AI dan virtual reality yang makin canggih, arsitektur belajar itu sendiri lagi berubah loh. Kira-kira cetak biru untuk pembelajaran di masa depan bakal kayak apa ya? Nah, itu pertanyaan yang bakal dijawab oleh para desainer dan pendidik generasi berikutnya.